Recording in progress. Oke, baik. Kita mulai saja ya, Pak. Sesi ujiannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya mengucapkan selamat Pak Elmi ya. Sudah masuk ke tahap seminar proposal begitu ya. Nah, nanti kita diskusi terkait dengan apa yang sudah Pak Elmi susun di proposal. Mungkin nanti saya memberikan beberapa masukan begitu ya. Tapi sebelum ke situ silakan Pak Elmi untuk mempresentasikan apa yang sudah Pak Elmi buat gitu ya di seminar proposalnya. Kurang lebih 10 menit begitu ya Pak. Oke, baik. Silakan Pak. Izin sharing, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri Pak, saya Elmi Hanjarbait. Saat ini sebagai guru aktif Pak di Kabupaten Serang. Saya mengikuti S2 Pendas ini alhamdulillah berkat beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten Serang Pak. Jadi saya beserta rekan-rekan saya semuanya 24 difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mengikuti dua Pendas UPI ini. Barangkali langsung saja Pak, saya izin menyampaikan hasil daripada konsep awal penelitian saya kaitan dengan pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan pembelajaran mendalam terhadap sikap kewargaan sekolah dasar. Maaf, sebentar ada gangguan. Baik, dalam outline presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang akan saya gunakan pada penelitian saya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan pendidikan sekolah dasar di Indonesia, khususnya pada aspek karakter dan sikap kewargaan siswa. Saya tertarik meneliti ini karena memang selain daripada 4 keterampilan abad 21, kita juga ada plus 2C yang lain, yaitu citizen dan juga karakter. Nah, maka dari itu saya menarik untuk meneliti kaitan dengan kewargaan siswa. Data PISA juga menunjukkan bahwa capaian literasi, numerasi, dan sains Indonesia masih berada pada peringkat yang rendah. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kognitif yang rendah, tetapi juga lemahnya keterampilan berpikir dan sikap sosial siswa. Selain itu, fenomena perundungan juga masih banyak terjadi Pak di Indonesia. Itu juga terjadi di Kabupaten Serang, beberapa kejadian atau beberapa kasus terjadi kaitan dengan perundungan antar siswa, di mana memang dalam kaitan ini saya juga sebetulnya sudah melakukan studi pendahuluan Pak, hanya saja memang saya baru mengambil data, belum diolah kaitan dengan sikap kewargaan siswa sekolah dasar ini. Jadi menurut hipotesis awal saya, terjadi atau adanya rendahnya sikap kewargaan sekolah dasar Pak di kelas saya. Memang hanya saja tahapannya belum selesai untuk studi pendahuluan saya. Urgensi mengapa hal ini penting untuk diteliti, karena memang dari sikap kewargaan itu saya mencoba alur berpikirnya apa sebetulnya faktor penyebab daripada rendahnya sikap keluarga. Nah, ini juga diperkuat dengan naskah akademik daripada pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran tradisional itu membuat siswa pembelajaran yang tidak aktif, Pak, sehingga tidak terjadi komunikasi, interaksi sosial yang baik, sehingga mengakibatkan terjadinya sikap-sikap individualisme, sehingga maka maraklah terjadi bully dan lain-lain. Ini memang sangat berkaitan dengan sikap kewargaan. Maka dari itu juga dengan adanya kebijakan pendekatan
pembelajaran mendalam yang digembar-gemborkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menarik bagaimana nih saya untuk melaksanakan pembelajaran deep learning, kemudian juga dengan model apa nih. Nah, akhirnya saya mengambil model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Nah, bagaimana saya mengcombine antara pendekatan pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran berbasis masalah, kita kaji, kita combine-kan supaya menghasilkan sikap kewargaan yang tadi. Jadi dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, Pak. Bagaimana, yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan model PBL dan pendekatan deep learning secara terpadu terhadap sikap kewargaan siswa sekolah dasar. Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas model PBL dan pendekatan pembelajaran mendalam dalam meningkatkan sikap kewargaan siswa. Kemudian yang ketiga, bagaimana langkah tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan peningkatan sikap kewargaan siswa ini. Tujuan penelitian, saya mencoba mengkaji pengaruh penerapan model PBL dengan pendekatan deep learning, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya, lalu merumuskan langkah-langkah tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan dari peningkatan sikap kewargaan siswa ini. Manfaat tentu bagi guru, implementasi dari hasil penelitian ini tentu sangat bermanfaat bagi penelitian lain, dapat mendapat wawasan baru dalam pengembangan metode pembelajaran yang inovatif. Bagi siswa itu sendiri tentu peningkatan keterampilan kewargaan, dan bagi pemerintah dapat menjadi data empiris untuk mendukung kebijakan pendidikan yang selanjutnya. Ruang lingkup ini saya coba karena saya mengajar di kelas 6, jadi subjek penelitiannya tentu akan pada siswa kelas 6 di SD, di 2 SD di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Oke, penelitian pada penelitian saya itu yang pertama, gap konseptual, di mana penelitian PBL umumnya fokus pada hasil kognitif. Belum banyak kajian dampak terhadap sikap kewargaan secara spesifik di sekolah dasar di Indonesia. Kalau kita lihat, rata-rata mahasiswa S1 ataupun S2 masih menekankan pada hasil belajar, belum pada sikap atau karakter dari penelitian PBL itu sendiri. Kemudian gap empiris, belum ada penelitian spesifik yang menerapkan kombinasi PBL dan deep learning, karena memang di Indonesia sendiri deep learning baru digembor-gemborkan pada 1 tahun yang lalu. Kemudian secara gap metodologis, penelitian kombinasi secara intervensi terpadu masih jarang dilakukan pada level SD, karena memang jika kita lihat referensi-referensi yang ada, mungkin baru fokus pada model PBL, belum penggabungan antara PBL dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian adapun novelty dari penelitian saya, yakni yang pertama integrasi PBL dengan deep learning untuk sikap kewargaan, fokus pada 4 sikap dimensi kewargaan: tanggung jawab, empati, kerjasama, partisipasi sosial. Perlu diketahui bahwa pada studi pendahuluan saya mencoba mengambil indikator sikap kewargaan sebanyak 10. Hanya saja memang untuk tesis ini saya fokuskan pada 4 dimensi sikap ini agar tidak terlalu luas pembahasannya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan masalah lokal dari studi pendahuluan SDN Kalgenggong, ini sedang proses. Kemudian juga metode mixed method simultan untuk kedalaman analisis. Kemudian juga rekomendasi tindak lanjut untuk keberlanjutan program ini, tentu hal yang baru yang ada dalam penelitian saya yang belum ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka pada sikap kewargaan dalam penelitian ini mencakup 4 dimensi utama, yaitu tanggung jawab, kerjasama, empati, dan partisipasi sosial. Setelah saya katakan bahwa pada studi pendahuluan saya sebetulnya ada 10 dimensi berdasarkan hasil rangkuman
beberapa referensi, ditemukan 10 faktor. Hanya saya pada tesis kali ini saya mengambil 4 indikator utama saja, di mana tanggung jawab, di mana kesadaran untuk menanggung akibat dari setiap tindakan dan memenuhi kewajiban pada siswa SD ditumbuhkan melalui pembiasaan penyelesaian tugas, mematuhi tata tertib, dan menjaga amanah. Kemudian juga gotong royong, tentu ini adalah dimensi yang sangat penting bagi siswa SD, bagaimana gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang mencerminkan prinsip kebersamaan dan solidaritas. Kemudian juga menumbuhkan rasa empati serta partisipasi sosial, di mana keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas. Bagi siswa SD meliputi keterlibatan dalam upacara bendera, kerja bakti, penggalangan dana sosial, diskusi, dan lain-lain. Sikap keluargaan ini saya ambil dari teori pendukungnya. Tahap perkembangan anak usia SD 6-12 tahun menurut Erikson adalah tahap industri versus inferioritas, di mana siswa mulai mengembangkan kompetensi dan rasa percaya diri melalui pencapaian di sekolah dan interaksi sosial. Kemudian tinjauan pustaka untuk problem based learning. Secara teori, landasannya berdasarkan teori konstruktivisme, Piaget, dan Vygotsky. Belajar terjadi ketika siswa aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Barangkali untuk sintaknya sudah kita umum diketahui, ada 5 sintak. Yang pertama orientasi, kedua mengorganisasi, ketiga melakukan penyelidikan, keempat penyusunan hasil dan presentasi, kelima hasil dan evaluasi. Jadi manfaat PBL di sini meningkatkan berpikir kritis dan kreatif, mendorong keterlibatan aktif siswa, pengembangan keterampilan sosial. Di sini terjadi komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab. Maka dari itu cocok untuk diterapkan dalam meningkatkan sikap kewargaan siswa sekolah dasar. Selanjutnya deep learning atau pembelajaran mendalam. Secara teori mengambil landasan dari Biggs, Marton, dan Saljo, di mana proses pembelajaran yang menekankan pemahaman konseptual secara menyeluruh, reflektif, dan mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata. Di mana dalam deep learning ini terdapat 3 pilar pendekatan, yaitu mindful, berkesadaran, meaningful, bermakna, serta joyful, menyenangkan, di mana suatu pembelajaran dikemas dalam 3 dimensi atau 3 pilar utama pembelajaran ini. Selanjutnya, bagaimana sinergi 2 pendekatan pembelajaran. Yang pertama modelnya adalah PBL, lalu dibungkus dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Diharapkan melalui integrasi kedua hal ini diharapkan terjadi peningkatan motivasi, di mana siswa lebih termotivasi untuk belajar melalui masalah yang nyata dan bermakna. Kemudian terjadi keterlibatan aktif siswa terlibat aktif secara kognitif, afektif, dan sosial dalam pembelajaran. Kemudian metakognitif, pengembangan kemampuan memantau dan mengatur proses berpikir sendiri. Kemudian berpikir kritis, sikap sosial, dan karakter positif, di mana pembentukan karakter warga negara yang peduli, kreatif, dan metode penelitian. Saya menggunakan, mungkin nanti Bapak bisa memberikan masukan, kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu, kuasi eksperimental menurut Caswell. Desainnya pretest, perlakuan post-test pada 2 kelompok. 2 kelompok, yang pertama kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, di mana dilakukan pretest, post-test, control group design. Adapun sampel yang akan saya gunakan ini kelas 6 pada 2 sekolah dasar, karena memang saya berada pada sekolah dasar yang siswanya cukup sedikit, Pak. Saya kelas 6 SDN Karagenggong, itu ada 22 siswa. Kemungkinan saya akan mengambil kelas kontrol pada sekolah yang lain yang memiliki kesamaan karakteristik sekolah maupun siswanya, yaitu SDN Cijampang.
dengan jumlah siswa 24 siswa. Jadi kelas eksperimen akan menggunakan kelas saya sebanyak 22 siswa, kemudian kelas kontrolnya saya akan menggunakan kelas SDN Cijampang sebanyak 24 siswa. Instrumen di sini saya menggunakan kuesioner sikap keluargaan yang pertama. Nanti akan menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana dimensi yang akan diukur sesuai indikator sikap keluargaan yang tadi. Kemudian juga saya menggunakan lembar observasi untuk menguatkan daripada atau menilai kebenaran daripada hasil kuesioner. Saya juga menggunakan lembar observasi, kemudian juga menggunakan instrumen wawancara untuk mengetahui apabila nanti faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi daripada sikap keluargaan atau pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Analisisnya menggunakan kuantitatif, di mana saya akan menggunakan statistik deskriptif, kemudian juga statistik inferensial, di mana akan dilakukan uji T, kemudian juga uji paired sample t-test. Untuk menganalisis adakah pengaruh pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan mendalam ini terhadap sikap keluargaan siswa sekolah dasar. Lalu dalam penelitian ini sejauh ini bab 1 sampai dengan bab 3 saya sudah menggunakan 64 referensi yang terdiri dari buku sebanyak 24, kemudian jurnal nasional 14, jurnal internasional 18, kemudian juga dokumen kebijakan atau laporan dari pemerintah sebanyak 6. Jadi totalnya sampai dengan bab 3 ini saya sudah mencatut 64 sumber referensi. Barangkali itu Pak presentasi yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu. Saya masukan tentunya dari Bapak sangat diharapkan. Kepada Bapak saya persilahkan. Terima kasih. Oke, baik Pak Helmi ya. Mungkin saya tadi sudah Bapak paparkan terkait dengan proposal yang sudah Bapak buat. Saya mungkin mengkonfirmasi saja begitu ya, beberapa terkait dengan apa yang sudah dari proposal yang sudah Bapak buat begitu ya. Oke, baik. Apa yang sudah Bapak buat saya pikir sudah cukup bagus gitu ya. Apa yang ingin Bapak teliti terkait dengan bagaimana penggunaan model PBL dan pendekatan gitu ya, pembelajaran mendalam terhadap sikap keluargaan gitu ya, siswa sekolah dasar begitu ya Pak. Oke, baik, saya lihat dari judul dulu ya Pak. Di sini ada model pembelajaran PBL dan pendekatan pembelajaran mendalam begitu ya. Nah, mengapa Bapak mengambil dua aspek begitu? Ada model dan pendekatan begitu Pak. Kenapa misalkan tidak salah satu saja, misalkan PBL-nya saja, atau misalkan karena sekarang yang sedang hype-nya terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam, kenapa tidak langsung fokus di pendekatan penggunaan pengaruh pendekatan pembelajaran mendalam saja gitu untuk mengembangkan sikap keluargaan. Tapi di sini Bapak memasukkan dua gitu, model dan pendekatan. Baik Pak, gimana Pak? Pak, karena memang di awal dan tesis variabelnya minimal dua. Jadi memang saya langsung mencoba bagaimana dalam satu pembelajaran itu mencakup variabel tersebut. Jadi akhirnya saya secara jujur langsung mengambil ya, kalau menguji model-model kan lumayan. Mohon maaf Pak, suaranya. Iya, lanjut Pak. Ada. Lanjutkan saja. Baik, jadi itu yang pertama memang di kelas saya akademis kemarin katanya dua variabel gitu.
Adapun Oke. memang kemenarikan saya itu konsennya pada pembelajaran mendalam karena sedang hype. Iya. Namun saya memahami bahwa pendekatan deep learning itu hanya pendekatan. Sedangkan dalam pelaksanaan kita menggunakan model-model pembelajaran. Maka bagaimana saya melaksanakan pembelajaran mendalam, kemudian modelnya apa nih? Jadi sebetulnya itu secara implementatif sudah dilaksanakan itu di sekolah. Jadi satu paket penelitian ini sangat cocok lah untuk guru SD. Oke. Baik, Pak ya. Nah, karena di sini Bapak menuliskannya dan begitu ya. Jadi kalau dan kalau misalkan nanti saya bertanya, Pak, ketika di Bapak sudah ada keluar hasilnya gitu ya, misalkan terkait dengan ini, ketika saya tanya, apakah misalkan peningkatan sikap keluargaan ini pengaruh dari model PBL atau pengaruh dari pendekatan begitu, Pak? Mana yang lebih dominannya gitu? Halo? Jelas, Pak? Suara saya? Jelas, Atau Pak. putus-putus? Jelas, Pak. Cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Ya betul, Pak. Memang ada sebelum webinar ini, ketika saya sudah mendaftar, ada keraguan terkait judul. Sebetulnya saya pada akhirnya lebih ada kecenderungan judul saya itu adalah pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan pelajaran mendalam. Itu satu paket integrasi gitu, Pak. Jadi kalau ditanya apakah pembelajaran berbasis masalahnya atau pendekatannya. Saya juga akan mengalami kebingungan untuk menjawab itu. Jadi kalau dalam satu paket, jadi dalam satu paket saja jadi pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kalau ya Pak, ini masukan dari saya Pak. Kalau misalkan karena di sini konjungsinya dan begitu ya, jadi seolah-olah Bapak tuh nanti mau membandingkan antara PBL dengan yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalamnya gitu ya, karena PBL pun bisa jadikan pendekatan begitu ya. Nah, jadi saran saya Pak, si PBL-nya Bapak pakai istilah bahasa Inggris problem based learning gitu ya. Pengaruh misalkan jadi bukan dan begitu tapi berbasis berbasis pendekatan PBL gitu, pendekatan pendekatan pembelajaran mendalam begitu Pak. Jadi bukan dan di judul itu gitu ya. Jadi boleh berbasis gitu ya, berbasis pendekatan. Sebenarnya kalau menurut saya cukup misalkan kalau Bapak concernnya karena gini, kalau PBL ke sikap keluargaan mungkin bisa masuk, tapi yang lebih kenanya itu sepertinya akan di pendekatan pembelajaran mendalamnya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau tadi tuntutan Bapak itu pengen gitu ya, ada lebih dari 2 variabel yang dimunculkan. Kalau menurut saya yang muncul 2 variabelnya jangan di model dan pendekatan begitu Pak. Model atau pendekatannya pilih salah satu. Kalau menurut saya lebih baik misalkan pendekatan aja, pendekatan pembelajaran mendalam. Kalaupun misalkan kenapa menggunakan pendekatan, kenapa tidak model? Nah, karena tetap nanti dalam implementasi Bapak modelnya tetap akan ketika menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, tetap modelnya di RPP akan ada gitu. Hanya dalam konteks penelitian ini yang kita highlight bukan si modelnya, tapi pendekatannya begitu Pak. Ya, nanti bagaimana pengaruh si pendekatannya. Nah, yang mau kalau menurut saya yang lebih bagus menambah variabel yang akan diukurnya. Misalkan terhadap sikap keluargaan dan kan tadi keluargaan itu Bapak cantumkan di dalam itu ada terkait dengan sikapnya, ada tentang pengetahuannya. Jadi cukup saja misalkan di sini di judul itu literasi keluargaan gitu ya. Tapi nanti dalam rumusan masalah literasi keluargaan itu Bapak jabarkan ke bagaimana pengetahuannya
pengetahuan terkait dengan kognitif lah, aspek kognitif dalam kewargaan, itu nanti diukurnya nanti dengan tes gitu ya. Juga nanti yang kedua mengukur sikap kewargaannya tadi dengan kuesioner begitu Pak. Jadi deep learning terhadap literasi kewargaan. Tapi literasi kewargaan nanti di definisi yang di dalamnya Bapak bisa masukkan terkait dengan ininya. Tapi kalau misalkan menurut saya gitu ya, yang Bapak misalkan kalau pendekatan pembelajaran terhadap sikap kewargaan aja itu sudah bagus gitu ya. Mau ke fokus ke sikapnya misalkan itu juga sudah oke. Hanya Bapak ada ini di yang saya pertanyakan di desain penelitiannya begitu Pak. Desain penelitian yang Bapak gunakan apa Pak? Apakah two group ya kuasi eksperimen atau mixed method? Yang mana Pak? Desain penelitiannya? Iya Pak. Yang kuasi ya, Iya. yang kuasi eksperimen. Tapi Bapak menuliskan di abstrak, ya. Nanti silakan dicek di abstrak. Bapak menuliskan itu desain yang digunakan mixed method Pak. Coba dicek Pak. Tiga ini Pak memang masih masih belum matang lah Pak, bisa disebut. Jadi saya masih antara kuasi dengan Oke. ini. Mixed method ya. Oke, Karena Kenapa Pak? Itu Bapak harus pastikan dulu Bapak mau kemana begitu ya, mau ke mixed method atau mau ke kuasi, karena itu akan berpengaruh terhadap rumusan masalah Pak. Kalau rumusan masalahnya Bapak ngambil kuasi, maka Bapak tidak bisa memunculkan pertanyaan kedua dan ketiga terkait dengan faktor, terkait dengan apa yang pertanyaan rumusannya ketiga tuh? tindak lanjut daripada Tindak lanjut ya. Nah, kalau Bapak mau masukkan yang pertanyaan yang kedua dan yang ketiga, maka desainnya harus masuk mixed method, Pak. Gitu ya. Nah, maka menurut saya biar gini, Pak. Biar oke, ini grade-nya tesis gitu ya, S2 begitu. Supaya tidak terlihat seperti tugas S1 begitu ya. Ambil variabelnya cukup tadi satu, Pak. Pendekatan deep learning terhadap sikap keluargaannya, hanya metodologi penelitiannya Bapak ambil mixed method gitu, sehingga lebih dalam mengukur sikapnya. Jadi bukan hanya mengukur bagaimana nanti perbedaan antara kelas eksperimen, kelas kontrol gitu ya, yang di rumusan pertama, tapi nanti tadi memperdalam sejauh mana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan tersebut. Pertanyaan yang kedua itu sudah bagus. Yang ketiga tadi terkait dengan apa yang ketiga tuh? Tindak lanjutnya seperti apa gitu ya? Tindak lanjutnya seperti apa? Bagus misalkan karena Bapak di awal itu memasukkan pengaruh, maka di mix method yang ini pertanyaannya tambah lagi satu lagi Pak. Bagaimana dinamika peningkatan sikap keluargaannya. Jadi di pertanyaan itu Bapak nanti mengulas pengaruh kelas eksperimen dan kelas kontrol itu terhadap sikap keluargaan itu dominannya pada aspek mana, Pak? Apakah ke aspek tanggung jawabnya, misalkan di kelas kontrol, di kelas eksperimen gitu ya, ternyata misalkan dengan pendekatan deep learning itu dari 4 yang dimensi Bapak ukur dari sikap keluargaan itu, misalkan hanya tanggung jawab, kerjasama, dan partisipasi sosial yang bagusnya. Sedangkan nanti di kelas kontrol hanya misalkan pada dimensi kerjasama saja yang bagusnya, misalnya. Nah, maka dengan seperti itu nanti sarannya Bapak bisa seperti ini. Ketika yang lemahnya nanti dominan pada aspek kerjasama, nah gunakanlah pendekatan yang digunakan di kelas konvensional. Tapi kalau misalkan mau meningkatkan yang aspek yang lain, nah, maka gunakanlah yang deep learning itu. Nah, itu Bapak bisa lebih leluasa gitu. Ya. Jadi kalau saran saya, Bapak gunakan desainnya mixed method supaya rumusan masalahnya tadi lebih dalam. Itu akan lebih keren untuk sekelas tesis gitu ya. Supaya bisa membedakan dengan yang mahasiswa S1 begitu ya Pak. Kalau S1 kan kuasi itu ya sudah banyak kalau digunakan hanya mengukur bagaimana atau membandingkan kelas eksperimen, kelas kontrol itu sudah banyak gitu ya. Tapi bagaimana setelah dilihat hasil pengukuran perbandingannya, kemudian Bapak lihat tadi faktor-faktornya gitu ya. Kemudian dinamika
peningkatannya seperti apa, itu akan lebih keren lagi, Pak. Begitu ya? Itu Pak, Oke. memang tuntutan dari dosen akademik itu Pak, rumusan masalah muncul, makanya tiga itu. Mhm. Walaupun memang karena saya waktu, jadi misalnya konsennya pada kuasi, Oke, kemudian tinggal disesuaikan saja lah, Pak ya. ya Pak. Tinggal disesuaikan nanti di bab 3-nya. Bab 3 terkait dengan metodologi gitu ya. Sesuaikan dengan mixed method. Mixed method nanti pilih yang itu, Pak. Karena mixed method itu ada dari kuantitatif ke kualitatif. Jadi hasil kuantitatif dulu, kemudian perdalam di kualitatifnya. Ada yang kualitatif ke kuantitatif. Kalau Bapak pilih tadi kuantitatif dulu kan kalau di rumusan mengukur dulu, baru nanti diperdalam di kualitatifnya itu tadi faktor, kemudian sama tadi pengaruhnya itu ya. Nanti sesuaikan itunya ya, Pak. Oke, itu. Siap Pak, siap. Kemudian satu lagi terkait dengan instrumen, Pak. Instrumen apa yang Bapak gunakan untuk mengukur sikap keluargaan ini, Pak? Kuesioner Pak, kuesioner sikap keluargaan Pak. Oke. Menggunakan kuesioner ya, berarti skala apa Likert saya lihat ya, Bapak sudah memasukkan tuh instrumennya di proposal ya. Oke, setiap dimensinya sudah bagus. Hanya Pak, kalau untuk kuesioner masukan dari saya itu kan si pernyataan-pernyataannya positif semua Pak, positif semua pernyataan atau pertanyaannya. Jadi tambahkan pernyataan atau pertanyaan yang negatif sebagai pengecoh. Gitu ya. Sehingga kalau misalkan positif semua, nanti siswa itu udah aja Pak ngisi itu yang baik semuanya gitu. Nggak perlu mikir, nanti nggak perlu disesuaikan gitu ya. Jadi silakan di setiap dimensi yang 4 itu tambahkan mungkin 2 atau 3 pernyataan-pernyataan yang negatif. Dan nanti menyimpan urutannya gitu ya. Menyimpan urutannya itu nanti tidak harus berurutan positif negatif, tapi acak. Biar nanti siswa itu betul-betul concern atau tidak mengisinya sesuai dengan kemampuan siswa atau tidak gitu ya. Itu ya Pak. Nah, kemudian karena untuk mengukur sikap supaya lebih objektif gitu ya, antara nanti pretest dan post-test mungkin posisi pertanyaannya tidak sama begitu Pak. Posisi pernyataan sikap atau per dimensinya begitu ya. Mungkin bisa diacak per dimensi. Kalau per dimensi mungkin agak sulit Bapak nanti untuk menganalisisnya, tapi mengacak ini sajalah urutan pertanyaan-pertanyaannya supaya tidak semacam dia tuh ya ngisi semacam hanya berbasis tes saja gitu. Tapi betul-betul Bapak itu mengukur nanti sikap yang diukur itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa gitu. Itu Pak yang yang saya garis bawahi lagi ya. Nah, yang kedua terus kemudian satu lagi terkait dengan di daftar pustaka Pak. Daftar pustaka saya lihat sudah bagus antara buku, jurnal ya. Hanya saya melihat di artikel-artikel yang Bapak kutip masih sedikit yang apalagi di planning itu kan sekarang gitu ya, hype-nya gitu ya. Mungkin nanti ditambah lagi Pak yang mungkin 3 tahun terakhir begitu Pak. 3 tahun terakhir jangan terlalu yang 2010 2000 ini itu kan saya lihat yang PBL gitu ya. Deep learningnya mungkin nanti agak ditambah yang mungkin 3 tahun terakhir gitu ya. Mungkin 5 atau 6 artikel, 5 sampai 10 artikel lah untuk mendukung supaya ada kebaruan gitu ya Pak si ininya gitu. Nah, itu mungkin Pak masukan dari saya terkait dengan proposal yang Bapak sudah rancang gitu ya. Yang paling penting saya tanamkan tadi di bab 3-nya begitu ya Pak. Bab 3-nya silakan disesuaikan dengan mixed method karena rumusannya saya pikir sudah oke. Tinggal ditambahkan tadi satu pertanyaan terkait dengan tadi dinamika gitu ya, dinamika pengaruhnya gitu supaya melihat pengaruh gitu. Dan nanti mungkin yang pertama, rumusan yang pertama itu saya pikir cukup sih satu pertanyaan, tapi nanti harapannya ketika dibahas di ini, ya kan Bapak urutannya itu membahas bagaimana di kelas kontrol hasilnya gitu ya, kemudian di kelas eksperimen, baru nanti membandingkan kelas kontrol dan kelas eksperimen gitu. Ya, nah, meskipun kalau mau ditambahkan di rumusan ya silahkan gitu Pak, misalkan bagaimana pengaruh pendidikan
peningkatan sikap keluargaan dengan menggunakan yang apa tadi pendekatan deep learning misalkan itu yang pertamanya, yang keduanya nanti bagaimana sikap keluargaan yang menggunakan apa pendekatan yang mungkin apa apa tuh misalkan yang langsung pada siswa gitu ya, lawannya yang di konvensional nanti di kelas kontrolnya, baru nanti yang ketiga itu mungkin itu juga kalau dilengkapi seperti itu akan lebih bagus juga gitu Pak. Jadi nanti rumusannya agak banyak, tapi nanti Bapak akan mudah untuk menyusun nanti di bab 4 begitu. Ketika membahas itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya gitu Pak. Itu akan lebih apa, mengarahkan Bapak lagi untuk supaya nanti apa yang akan dibahas itu ya sesuai dengan rumusan masalah. Berarti kalau misalkan tadi kan ada 4 ya, kalau tambah 2 berarti ada 6 Pak. 6 rumusan, 3 nanti yang kuantitatif yang akan diukur secara statistik, nanti 3 yang kualitatifnya gitu ya, tadi faktor sama yang pengaruh apa dinamikanya begitu Pak. Begitu saja mungkin ya Pak, masukan dari saya. Semoga sukses. Nah, silahkan nanti mungkin kalau misalkan apa sudah Bapak perbaiki untuk revisi dan lain sebagainya, boleh kita berkomunikasi lagi via WA begitu ya Pak. Oke Pak, sekalian Pak, karena kan Oke. Bapak kan dosen penguji pertama ini Pak, jadi baru besok saya 2 dosen yang lain. Jadi secara teknis itu Pak, kita menyiapkan ini konsep awal ya Pak. Nanti ketika terakhir baru kita combine masukan-masukan itu ya Pak, atau bagaimana ya Pak? Supaya lebih Nah, nanti masukan-masukan misalkan dari saya, dari para penguji dan lain sebagainya dicatat dulu mungkin ya Pak, masukan-masukannya. Nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan pembimbing begitu, ya, pembimbing pembimbing akademiknya gitu ya. PA-nya nanti yang meng-ACC proposal Bapak kan siapa PA-nya Pak? Pak Dr. Ucep ya? Siapa? Oh, Prof. Herli ya. Prof. Herli di sini ininya. Dosen pembimbing akademiknya. Nanti mungkin dikomunikasikan dengan Prof. Herli, masukan dari penguji 1, penguji 2, nanti mungkin apa nanti finalnya nanti akan seperti apa gitu Pak. Nah, nanti hasil diskusi Bapak dengan Prof. Herli dan nanti penguji 2 nanti bisa diskusi lagi dengan saya gitu ya, nanti di WA begitu ya Pak. Kemudian yang menarik Pak tadi yang Bapak masukkan literasi. Memang dengan saya juga sedikit bagaimana pendekatan pembelajaran atau belajar ini, tapi tidak ada tesnya gitu. Saya kan langsung kuesioner ya Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya menggunakan yang tadi Pak, pendekatan pembelajaran mendalam dengan literasi keluargaan, bagaimana kognitifnya dengan sikapnya. Berarti saya menambah tes ya Pak. Ya, pakai instrumen Pak, pakai instrumen tes. Daripada yang pengetahuan mapel yang ya pada materinya gitu Pak. Iya, materinya nanti apa? Betul seperti itu Pak. Kalau misalkan mau misalkan si variabelnya sikap keluargaannya dirubah jadi literasi, hanya mungkin nanti Bapak mungkin harus agak menyesuaikan gitu ya, karena mungkin di proposal kan istilahnya sikap gitu ya, nanti akan sedikit digeser ke literasi gitu ya, meskipun ya sikap keluargaan bagian juga dari literasi gitu ya, tapi apa penggunaan konsistensi istilah yang digunakan di judul itu sangat penting. Nah, nanti mungkin Bapak akan sedikit merubah di bab 2. Bab 2-nya harus menambahkan terkait dengan bahasan bukan hanya sikap, tapi mungkin di atasnya terkait dengan literasi keluargaannya gitu Pak. Sama instrumen untuk mengukur pengetahuannya. Kalau misalkan seperti itu nanti di rumusan akan berubah lagi Pak. Rumusannya nanti akan berubah apa? Atau bisa saja di rumusan tadi cukup satu terkait dengan literasi keluargaannya, tapi nanti di pembahasan Bapak bisa lebih bermain lagi untuk membahas bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya begitu Pak. Oh, satu lagi Pak, yang terlewat di bab 2 itu Bapak harus memasukkan definisi operasional. Definisi operasional nanti terkait dengan variabel-variabel yang ada di judul. Misalkan
Kalau jadinya Bapak misalkan nanti penggunaannya pendekatan deep learning gitu ya, maka yang harus didefinisikan itu cukup pendekatan deep learning itu apa, pengertian kesimpulan pengertian dari bab 2 gitu ya. Kemudian sama tadi aspek yang sikap kewargaan atau literasinya gitu ya. Jadi sikap kewargaan nanti definisinya apa, indikatornya apa, tadi yang 4 dimensi itu dimasukkan di sana begitu Pak. Ya, mungkin itu Pak tambahannya. Satu lagi tadi terkait dengan ini. Apa Pak? Itu lebih baiknya tetap sikap saja, literasi ya Pak. Kalau menurut saya itu kembali lagi ke Bapak nanti ya dengan pembimbing begitu ya ininya. Tapi kalau misalkan Bapak tertariknya ke literasi kewargaan itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Dengan tadi menambahkan itu akan lebih komprehensif karena kalau hanya sikap saja kan hanya salah satu aspek saja gitu ya yang Bapak ukur. Tapi kalau literasi kewargaannya itu akan lebih komprehensif lagi. Tadi terkait dengan pengetahuan dan sikap. Tinggal ya nanti mungkin kesanggupan Bapak dalam melaksanakan penelitiannya begitu. Itu kembali lagi ke kesanggupan Bapak dan nanti persetujuan dari Prof. Herli begitu ya. Nanti bagusnya seperti apa gitu. Nanti akan mungkin bisa Bapak pertimbangkan begitu untuk kedepannya. Apalagi misalkan Bapak kan ngambilnya tadi sampelnya, oh ya istilahnya ya Pak, karena ini kuantitatif, jadi bukan subjek ya, tapi sampel penelitian begitu. Sampel penelitiannya di kelas 6 itu kan menuntut Bapak harus segera gitu ya, segera ke lapangan karena kelas 6 mungkin setelah puasa lebaran itu ya Setelah lebaran itu kesempatan Bapak satu minggu. takutnya keburu ujian. Nah, kalau misalkan menyikapi waktu juga itu mungkin Bapak bisa pertimbangkan Pak. Kalau misalkan tadi ngambil literasi, memungkinkan nggak untuk melakukan pengukuran 2 itu, pengolahnya lumayan, atau misalkan kalau misalkan waktunya yang terlalu mepet, misalkan cukup, sikap keluargaan saja juga cukup begitu Pak, yang diukurnya. Jadi diperdalamnya tadi di aspek-aspek pertanyaan kualitatifnya gitu Pak. Kalau misalkan tadi Bapak ngambil literasi keluargaan, misalkan ya literasi keluargaan, Bapak cukup misalkan pakai metodenya nggak harus mixed method, cukup tadi kuasi. Pertanyaan pertamanya nanti sikap keluargaannya terkait dengan pengetahuan, yang kedua terkait dengan sikap, itu cukup Pak untuk kalau menurut saya gitu ya. Nah itu kembali lagi nanti silakan, itu opsi-opsi lah, opsi-opsi yang bisa Bapak pilih gitu ya, menyesuaikan dengan nanti ya effort Bapak dalam meneliti nanti mau ke aspek mananya gitu ya, sama ya tadi terkait dengan pertimbangan waktu gitu ya, waktu penelitiannya nanti supaya ya, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu begitu Pak. Itu Pak, barangkali saya juga bocoran Pak koordinator, penguji itu kan nanti akan jadi pembimbing saya. Kalau Dokter betul siapa? berarti kan Pak Dokter Icep. Oh Pak Konsep iya. Ya, bocorannya penguji dari seminar proposal akan menjadi pembimbing saya. Oke. Kalau itu betul berarti kan Pak Sendi akan jadi pembimbing saya. Oh, pembimbingnya kan biasanya Pak, biasanya PA itu kan di pembimbing ya, PA dan mungkin salah satu antara saya sama Pak Encep begitu. Jadi nggak akan 3 Pak. Kalau sekarang kan 3 yang mengujinya ya, Pak Herli, saya, Pak Encep begitu. Nah kemungkinan nanti bisa karena Pak Herli itu PA itu akan pasti pembimbing 1. Nah pembimbing 2-nya bisa Pak Encep atau saya begitu Pak, gitu ya. Bisa jadinya gitu. Tapi nanti ya nggak apa-apa nanti kalau dengan saya nanti tadi sudah memberikan opsi-opsi, nah, tinggal Bapak mau pilih yang mana, tinggal tadi luruskan saja si proposalnya. Sudah bagus Pak arahnya, tinggal kita memfokuskan ke arah mana nih, ke aspek mana yang akan difokuskan oleh Bapak begitu. Biar nanti dari awal sampai akhir itu kita sudah mulai concern ke sana begitu Pak. Baik Pak, baik. Kalau misalkan nanti dengan Pak Encep, juga silakan nanti Bapak berkomunikasi, berdiskusi terkait dengan tadi opsi-opsi yang dari saya begitu, itu mungkin bisa jadi pertimbangan oleh Bapak begitu. Ya. Baik. Begitu ya Pak. Oke.
Saya pikir cukup itu masukan dari saya. Mudah-mudahan dicatat oleh Bapak. Nanti silakan bisa Bapak pertimbangkan untuk eh, nanti tugas tesisnya supaya lebih baik lagi gitu ya, lebih terarah lagi. Itu sudah bagus Pak. Awalnya saya pikir sudah cukup bagus. Tinggal tadilah kita lebih penelitian itu kan lebih arahnya supaya lebih jelas dan lebih fokus begitu Pak, supaya tidak kesana kemari begitu. Ya, oke, begitu Pak. Mungkin ya sukses untuk Pak Elmi ke depannya gitu ya. Semoga lancar studinya. Mudah-mudahan nanti bisa rancangan proposal ini nanti bisa bukan hanya dilaksanakan untuk sebagai tugas akhir begitu ya. Tapi harapannya saya ingin setiap penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa itu gitu ya, terutama mahasiswa S2 harus mampu memberikan dampak gitu ya yang nyata gitu nantinya ke para siswa, apalagi Bapak tadi basicnya sebagai guru gitu ya. Mudah-mudahan perjalanan penelitian ini menjadi langkah awal Bapak ke depannya supaya nanti ketika Bapak menemukan sebuah masalah itu tertarik gitu untuk melakukan hal serupa gitu ya, meneliti menggunakan opsi-opsi tadi yang seperti saya katakan, ada beberapa opsi dan nanti bisa Bapak dokumentasikan dalam bentuk jurnal, artikel gitu ya. Hasilnya itu akan jauh lebih berdampak dan ke siswanya hasilnya seperti apapun nanti menjadi modal bagi Bapak untuk mampu sharing gitu ya dengan rekan-rekan kalau ada yang mengalami masalah yang serupa. Nah, saya pikir itu Pak di lapangan yang penting untuk Bapak Ibu guru sekarang gitu ya. Jadi meneliti ya, mudah-mudahan menjadi kultur baru gitu lah bagi guru-guru muda gitu ya, sehingga bukan hanya mengajar tapi masalah-masalah mungkin yang ditemui di kelas itu menjadi sumber untuk mampu menulis misalkan ya artikel yang nantinya bisa dijadikan sharing Pak. Jadi sehingga nanti ketika sharing dengan guru-guru itu nggak hanya yang pendapat gitu ya, tapi betul-betul hasil riset gitu. Itu akan lebih Bapak lebih powerful gitu lah kalau misalkan nanti sharing dengan guru-guru yang lain. Nah, harapannya hal-hal seperti itu nanti bisa Bapak budayakan gitu ya. Guru-guru muda, ajak guru-guru yang lain berkolaborasi gitu ya. Penelitian bareng, riset bareng gitu ya, menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Sehingga ketika ada masalah di kelas itu bukan jadi masalah Bapak saja, tapi cari teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Sefrekuensi, mampu diajak berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah di lapangan seperti itu begitu Pak. Jadi harapannya ketika ada masalah di lapangan, itu menjadi masalah kita bersama begitu Pak. Gitu ya Pak. Itu harapan saya kepada Bapak, apalagi beasiswanya dari Pemda Serang luar biasa gitu ya, Pemda Serang. Mudah-mudahan bisa berdampak ke pendidikan di Serang yang akan jauh lebih baik lagi ke depannya begitu. Ada satu hal lagi Pak, kaitan dengan sampel. Oh iya. Jadi kemarin banyak pendapat. Itu di kelas saya kan 22 siswa Pak. Sedangkan di kelas satunya 24. Itu bagaimana Pak? Apakah memang harus selalu sama atau ada jumlah minimal atau bagaimana Pak? Enggak Pak. Sampel itu di kelas kontrol, kelas eksperimen tidak harus sama. Yang harus sama itu kriterianya Pak, karakteristiknya. Gitu ya. Karakteristiknya yang harus sama. Misalkan kedua sampel kelas A dan kelas B ini punya siswanya dari lingkungan sosial yang tidak jauh berbeda, gitu ya. Misalkan status ekonomi dan lain sebagainya tidak yang jomplang, yang ini kelas atas, yang ini kelas bawah, gitu ya. Nah itu kan, tapi karakteristiknya itu Pak. Maka di pembahasan bab 3 terkait dengan sampel, Bapak harus menceritakan mengapa mengambil sampel ini gitu, apa kriteria yang samanya gitu Pak, sehingga itu menjadi pijakan ini bisa dibandingkan supaya apple to apple ketika membandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol begitu. Kalau dari segi jumlah tidak, yang penting tadi kalau bedanya cuma berapa Pak, 2 tadi kan ya, 22 dan 24, iya nggak terlalu berpengaruh gitu ya, tapi justru yang berpengaruh itu ketika misalkan tadi karakteristik sampelnya yang berbeda, yang satu kelompok dari keluarga atas gitu ya, atau misalkan di kelas itu ternyata dikelompokkan kelas A itu kelas yang pintar-pintar semua kemampuannya menengah ke atas, yang kelas B menengah ke bawah, nah itu tidak apple to apple. Kalau misalkan dari segi karakteristiknya apple to apple nggak masalah Pak, beda jumlah juga nggak apa-apa
Untuk di kuantitatifnya juga kita dianalisis juga tidak menemukan masalah ya Pak. Nggak apa-apa. Silakan pakai saja Pak. 24 dan 22 gitu. Nggak masalah. Karena memang berbeda sekolah Pak. Sekolah saya sekolah kecil termasuknya. Nah, itu yang harus Bapak jelaskan. Misalkan antara sekolah A dan sekolah B. Nah, jangan sampai ada tadi yang satu misalkan yang sekolah favorit gitu ya. Misalkan kelas eksperimen kelas favorit. Yang ini sekolahnya ya tadi sekolah yang biasa-biasa aja gitu. Sehingga kan kalau secara tidak langsung kelas favorit dan yang tidak favorit kalau dibandingkan ya udah pasti lebih unggul yang ini gitu Pak. Nah, itu yang harus Bapak jelaskan itu di apa? Di kriteria pengambilan sampel di bab 3-nya. Ya Pak. Itu ya Pak. Baik Pak, cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih Pak Helmi. Semoga sukses ke depannya lancar. Mudah-mudahan nanti boleh berkabar lagi gitu ya hasil nanti apa dengan penguji yang lain. Nanti keputusannya akan seperti apa gitu. Nanti kita ngobrol lagi di WA lah Pak ya. Hasilnya nanti seperti apa. Untuk revisi dan sebagainya. Silakan nanti. Baik Pak. Nanti silakan kirimkan saja formnya. Nanti saya tanda tangan digital gitu ya Pak. Terkait dengan form perbaikan nanti untuk pengajuan pembimbing 1 dan 2 misalnya harus ada form itu. Yang harus saya tanda tangani nanti WA-kan saja ya Pak. Siap Pak. Oke, Terima kasih, baik. Pak. Terima kasih Pak. Saya cukupkan saja ya Pak. Terima kasih. Harus screenshot dulu nggak Pak? Harus bukti screenshot nggak? Lupa. Ya, betul. Oke, silakan Pak. Betul, Pak. Ini aja dulu Pak, tampilkan yang slide awal. Judul, biar kelihatan. Baik Pak. Screen. Step awal ya Pak. Sudah? Oke, boleh Pak, silakan di screenshot. Pak. Oke, baik. Sukses ya Pak ke depannya. Mudah-mudahan lancar tesisnya gitu ya. Oke. Baik, Pak. Saya izin live ya Pak. Ya, Oke. Pak. Oke, tutup dulu Pak, silakan. Baik, melakukan pertemuan seminar masal pada hari ini mendapatkan tempat mahasiswa mengucapkan terima kasih atas masukan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan saya dapat lanjuti hal-hal yang disampaikan dengan sesuai. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Saya izin live ya Pak. Oke, sukses Pak. Ya.